Yuhu, haha. Hari ini gue seneng banget karena gue akan mencoba permainan baru yang gue rasa, ya kenapa gue mau memulai hal ini? Karena kayaknya di usia saya ini gue bukan udah nggak layak lah, maksudnya adrenalinnya udah menurun kalau gue balapan di lintasan, di sirkuit. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau gue balapan di udara. Kali ini gue akan ngebahas tentang drone bersama kawan gue, Yani. Selamat sore, Yani. Sore. Apa kabar, Yan? Alhamdulillah baik. Baik banget. Mantap, alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa ya akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini lagi sibuk di dunia perservisan. Perservisan. Penerbangan agak berkurang. Penerbangan sudah berkurang. Jadi lagi-lagi servis ya. Jadi kali ini kita bukan hanya ngebahas seputar drone, tapi lebih kepada servis drone-nya. Karena beberapa episode kemarin kita udah ngebahas juga salah satu komunitas dari Yani juga. Cuman kan nggak afdol kayaknya kalau misalkan cuma berbicara tentang seputar drone-nya saja tanpa ada servis. Biasanya kan kalau seputar drone itu pasti akan ada crash, terutama jatuh ataupun hilang. Nah ini berkaitan nih sama tukang servis, ngomong servis gitu kan. Dan gue aduin Yani. Ternyata Yani ini proyeknya ngeliar kali kawan-kawan. Banyak sekali klien-klien dari luar kota yang jauh-jauh sekali menghubungi Yani. Alhamdulillah. Dan dia stay di Serang. Jadi beruntung sekali nih untuk warga kota Serang memiliki salah satu servis terbaik di Indonesia mungkin, Yani. Ya, alhamdulillah dikasih kepercayaan orang kan. Ini gue menarik nih, sebelum lebih dalam ngebahas seputar servis. Kenapa Yani suka sekali sama dunia penerbangan khususnya di drone? Apa memang itu salah satu cita-cita pingin jadi pilot nggak kesampaian akhirnya jadi pilot drone aja? Nah, bisa jadi mulai Gimana tuh ya mungkin awal mulanya ya? Awal mula seneng drone sih 2017 ya. 2017, oh, lumayan lama loh. Oh iya, 2017 dengan drone Arial gitu. Ya, mengenal drone FPV itu 2019 kan. Oh berarti butuh waktu 2 tahun ya untuk Ya, mengenal dunia FPV. Lebih ke awalnya sih salah beli part. Oh salah beli part. Salah beli part, ternyata itu nggak bisa buat drone Arial gitu tuh. Oke. Pas dilihat, cek, ternyata ini drone ini nih ada drone kencang juga, tapi kok pakai Google gitu. Oh gitu. Google. Penasaran tuh ya di situ ya. Mulai. Awal mula ya coba-coba gitu. Coba-coba beli remote-nya buat main simulatoran, ternyata seru juga, pengen nyoba dunia nyatanya gitu. Oh berawal dari simulator berarti ya? Iya, berawal dari simulator, Oke. nyoba dari simulator, terus belilah tuh nyicil beli satu, jadilah drone satu. Dalam posisi belum ada punya Google. Sebentar. Lumayan. Bentar. Lu nyicil satu-satu. Berarti ini nge-build apa secara otodidak? Otodidak. Otodidak murni, otodidak dari channel-channel YouTube ya, tentu ada yang dari luar negeri, ada yang dari Indonesia juga ada, nasional juga ada. Gitu. Oke, berarti pure lu ngerakit sendiri lah ya? Ngerakit sendiri. Akhirnya sampai jadi itu ya? Karena kan memang kebetulan pribadi orang teknisi HP juga, jadi kan nama persaudara udah ada basic. Udah ada basic. Gitu. Menarik nih, gue belum tahu nih. Berarti sebelum terjun ke drone memang dulu sempat basic berbisnis di servis handphone atau gimana? Iya. Dulu pernah buka servis HP juga di Royal, di kantin lah. Oke. Lama di situ? Itu dari 2012. 2012 sampai? Sampai 2023 udahan dari situ. Oh 2023 udahan? Iya, di perservisan HP. Bukan sekarang bukan berhenti ya, masih ada, cuma sekarang karena belum buka toko lagi, jadi masih di rumah. Jadi stay di rumah, cuma ngandelin Google Map aja paling gitu. Menarik nih. Itu belajar otodidak juga atau memang dari pendidikan? Otodidak dari mulai SMP lah. Seneng, karena kan dari kecil emang seneng. Lu seneng ngutak-ngatik berarti ya? Jadi ada adrenalin yang kayak orang yang nggak tahu tuh pengen tahu gitu. Oh bagus, itu bagus. Iya, pengen tahu, dan pengen tahunya tuh bukan sekedar pengen tahu, pengen lebih mendalemin gitu. Oke. Apalagi kayak semacam ada orang yang bisa, masa yang nggak bisa gitu. Oh terpacu, bagus, kesitu. motivasinya keren. Dalam posisi, oh ternyata tuh kayak kerjaan kayak gini tuh emang harus ada step by stepnya, nggak bisa asal. Oh iya ini langsung sana dong. Betul. Prosesnya itu memang harus dilalui lah. Iya. Ada ya jatuh bangunnya juga nggak wajar. Dunia bisnis wajar jatuh bangun. Cuman kan tidak berhenti. Nggak berhenti. Jangan sampai berhenti kalau emang harus ada pengen benar-benar bisa. Ya justru adrenalinnya terpacu ya. Kok dia bisa, gue nggak bisa ya. Iya. Itu yang penting tuh. Menarik kan. Berarti kan jiwa lo itu, jiwa nguliknya udah ada di SMP ya. Iya di SMP.
Nah, lu sendiri maksudnya sekolah di berpendidikan S1 atau sampai di SMA doang apa gimana? Apa SMP doang? SMP. Oh, SMP doang. SMP PGRI PGRI juga. Berarti SMA enggak, SMK enggak ya? Kenapa? Udah Perihal malas. biaya, karena terus perihal biaya iya. Oh, perihal biaya. Aha. Kedua, emang posisinya udah bisa, bukan bisa sih, seneng nyari orang, seneng keluar gitu tuh. Oke. Jadi enggak, saya tuh SMP tuh Mantap kalau deh. nakalnya tuh nakal keluar, Nakal keluar. nakal keluar. Oke. Jadi nggak pernah stay ada di rumah gitu. Wajar laki-laki keluar cari pengalaman, cari Nah, ingin mencari tahu. keluar Di itu luar kan tuh ada apa pengennya kan sih? cari pengalaman gitu. Iya, menarik. Oke, berarti ngapain selama fase SMA kan nggak sekolah, berarti kan lu waktu 24 jam lu yang manage kan? Iya. Lu aktivitas ngapain? Tetap di jalur lu ngulik, gue pengen jadi ini, lu pengen bisnis ini atau gimana tuh? Enggak, banyak yang dilalui tuh ya awal ya jualan apa aja lah gitu tuh. Jualan apa aja? Apa aja. Bisnisnya udah muncul berarti, Udah jiwa bisnis, entrepreneur udah bisnis ada. udah Oke. ada, gitu tuh. Aha. Sampai beli ini beli itu gitu tuh. Ternyata ya ujung-ujungnya mah baik lagi ke tentang servis. Gitu. Ya karena kan itu tidak dipaksa. Apa itu lu Karena seneng sih. senang? Seneng kayak seneng nguliknya, seneng ada dapat pengetahuan baru gitu tuh. Wah, itu semua lu pelajari dari internet. Semua view dari internet. View dari internet. Ada mentor kah kali itu? Nggak Untuk handphone? Cuma ada, bukan mentor ya, lebih ke kita kalau seneng sama orang ini nih seneng gitu tuh. Terus karakternya tuh seneng juga, oh kita ikutin gitu. Oh gitu. Kalau mentor dia nggak mau, dibilang istilahnya guru lah nggak mau. Oh nggak mau. Nggak mau. Oh, berarti pertemanan aja ya? Pertemanan Nyaman. aja, nyaman. Ternyata kalau ibarat ini nih loh kapasitor tuh kayak gini, fungsi-fungsinya. Flow-nya ngalir aja berarti. Iya. Oh ngalir. Oh fungsi gitu, iya fungsi gini. Pas dicari-cari di YouTube ataupun di website, Aha. semua dipelajari namanya tentang elektro gitu. Pelajarin dikit-dikit apa fungsinya, ini fungsinya apa, ini buat apa, dioda buat apa gitu. Ya seneng kayak gitu, alhamdulillah bisa. Gitu. Oke. Berarti ngulik geng LSM. Jadi bukan, ini sebenarnya ada motivasi mantap dari Yani yang secara nggak langsung gue dapet. Tanpa lu berpendidikan tinggi pun, bukan berarti lu nggak harus berpendidikan tinggi ya. Maksud gue, lu bisa jadi manusia, orang yang gue katakan orang yang berpengaruh pada kehidupan orang lain. Salah satu caranya ada lo harus punya keinginan. Tanpa keinginan, gue rasa lo sulit geng LSM untuk beraktivitas, untuk bersosial dengan siapapun. Minimal lo harus tahu hobi lo itu apa. Ya nih contohnya nih. Seneng ngulik dia. Ya kan? Jadi seneng ngulik, ternyata nemu-nemu, apalagi per drone dan FPV itu bener-bener butuh namanya persaudaraan. Kapasitor, ternyata seneng. Malah 2023 mulai dari situ tuh, mulai buka servis drone FPV. Mulai berani buka servis drone FPV. Karena kan emang basicnya di elektro, ngerti juga. Ya. Pas dijalanin, ternyata teknisi servis bagian drone FPV itu kalau buat di Indo kurang gitu tuh. Ada kesempatan di situ. Ini yang mau gue jawab, ada kesempatan di situ geng LSM. Selagi ada kemauan pasti ada kesempatan. Iya. Gue meyakini hal itu sih. Tapi kan nggak mudah ya, maksudnya untuk memutuskan untuk oke gue fokus di sini, ternyata butuh waktu, butuh proses. Tadi yang Yani bilang butuh step by step, itu benar. Baru mau buka itu di 2003, sedangkan baru mengenal dan memulai itu di drone itu ketemu di 2017. 17 itu Arial, lebih 17 fokus Arial. FPV. Seneng FPV karena baik lagi kayak siapa? Seneng namanya tuh speed, balap. Ini yang gue suka, makanya gue datengin lo ke sini, gue mau ngobrol masalah balap ini. Balap itu identiknya kecepatan. Gitu. Iya, nah, gue suka itu. Tidak menutup kemungkinan antara bawah sama atas. Lebih ekstrim lagi atas. Cuman kalau atas nggak beresikonya ke badan. Oh gitu. Jatuh udah paling jatuhnya resikonya di kantong. Iya. Mahal ya budgetnya, tapi seru kok, puas. Kalau di speed dari bawah kan ngeri, entah itu nantinya ada insiden kecelakaan apalah gitu, bisa merenggut yang bating lah gitu. Itu kalau di bagian speed, bagian udara kan kalau menjadi bener pilot view drone gitu tuh. Alhamdulillah aman sih. Paling masalah biaya doang gitu. Ya, pelan-pelan lah ya. Berproses lah. Semua itu kan butuh proses. Nah, sebelum gue jauh lebih dalam ngulik tentang servis Yani gitu kan. Balik lagi ke 2017. Awal mula ketemu drone gitu kan. Tadi kan udah dijelasin maksudnya step by step gitu kan. Beli simulator dulu dan sampai pada akhirnya lu punya drone. Penasaran kan. Sampai terkumpul lah equipmentnya sampai lu bisa nerbangin kan ya. Pertama kali lu nerbangin nih. Apa yang lu rasain? Satu kesenangan pribadi.
Oke. Karena itu dari ya ngerakit kita satu-satu partnya yang kita pengen, terus solder sendiri, kita tuning sendiri itu karena ada tuningannya. Aha. Bagian Arduino-nya di setting semua. Pas terbang itu ada kesenangan tersendiri, nggak bisa diungkapin dengan ataupun tidak bisa dibeli dengan uang. Oh, what? Gitu. Karena ya posisinya senangnya kita, hobi kita kalau ibarat udah ngerakit udah jadi, udah bisa terbang itu susah lah diomongin ya. Butuh Apalagi berapa? sampai bisa nerbangin pakai VR itu kan susah banget itu awal-awal. Nyoba baru terbang take off gini aja udah bahagia gitu. Jadi lo rakitan saya sendiri. Gitu. Nah, jadi lo rakitan saya sendiri berapa lama pada saat itu ngerakit yang sampai bisa terbang itu untuk pertama kalinya? Kalau udah ada partner sih sebenarnya emang nggak lama ya. Palingan ya kalau karena kan basicnya udah ada di teknisi kan. Ya. Jadi solder menyedot kan udah nggak lewat kaku lah ya. Udah nggak ini nggak mikirin mana yang benar apa enggak. Terus terutama jalur kan. Jalur kan kita ngandalin sama ini gitu. Jalur gimana maksudnya? Jalur tuh kan ada jalur desa kan ada positif sama negatif. Oh iya. Nah itu kalau kebalik kan buat bisa bahaya instalasinya tuh. itu ya? Iya. Makanya saudara-saudari kalau ibarat udah ada partnya sih paling lama 3 jam 5 jam. Oh cepet ya prosesnya? Kalau udah ada partnya semua. Tapi kalau emang udah biasa ngerakit dengan kondisi sekarang sama teman-teman yang udah bisa ngerakit juga di Total Warrior itu paling lama 2 jam. Ya, 2 jam. 2 jam. Itu udah bisa terbang langsung. Oke. Pada saat itu yang pertama kali berapa hari ngerakit? Karena kan nunggu. Pertama kali nunggu part. Pertama nunggu part kan ya? Kurang lebih hampir sebulan. Wah, habis sebulan. Ya, kenapa? Kendala biaya kah modal? Kendala biaya. Kendala biaya sama kita kasih tahu aja geng LSM. kendala biaya karena kan satu partnya tuh lumayan gitu tuh. Lumayan. Terus lagi kalau ibarat salah beli, aduh nggak kepake gitu. Nah, ini yang ditakutin sama geng LSM nih. Jadi kalau ibarat kita beli nih satu part, aduh pas dipasang ternyata beda. Gitu. Nah, ini sering terjadi. Pernah waktu itu pernah terjadi di pribadi sendiri gitu. Oh, pribadi sendiri. Ya, aduh ternyata yang ini nggak bisa masuk ke sini. Jadi mau nggak mau itu dijual dulu dong. Oh, balikin modal lagi. Iya, minimal nggak usah balik modal juga, jangan ada kerugian yang parah lah itu. Oke, meminimalisir. Jual di online gitu. Oke. Ada yang mau, oke beli lagi, yang kita cari lagi, oh ini udah jadi. Mantap. Jadi drone terus yang paling sulit itu frame waktu itu. Frame-nya drone itu susah banget. Susahnya memang harus di-build up dulu dia mesen sesuai karakter apa yang mau atau pengen sesuai karakter, cuma karena dari awalnya kita nggak ngerti dari awal juga kan, jadi mana tuh drone itu memang nggak ngerti dulu ya. Nggak ngerti mana tuh FC tuh ada banyak FC terutama yang FC yang stuck gitu tuh. Nah itu pas ngerakit motornya itu harusnya dia tuh motornya punya 6S gitu, dibikin malah drone kecil gitu tuh, jadi kan ada salahnya di situ gitu. Ini jomplang juga dong. Iya makanya aduh dicari-cari, sekarang udah enak. Ada AI kan, tinggal ketik-ketik. Iya maksudnya persamaan gitu. Informasinya. Berarti dulu kan emang bener harus jam terbang. Iya beda lain dulu yang sekarang. Ya, itu tadi perkembangan teknologi gila cepet banget ya kan. Jadi sangat berdampak sekali nih namanya. Orang baru aja ngomong kasarnya kalau emang niatnya kuat, yang bisa nih pengen nyodor kayak pengen ngerakit terus, gampang bro. Di YouTube aja udah banyak banget. Di zaman saya ngeliat YouTube tuh yang 2019 tuh yang ngeliat YouTube ngerakit-rakit tuh pilot nakal gitu. Oh itu channelnya? Iya. Itu juga nggak view dari awal sampai akhir. Iya dia juga ngasih semua ilmunya. Belum dikit-dikit film itu. Ya biasa lah itu malah rahasia perusahaan. Paham. Wajar lah. Menarik sekali. Berarti pada saat itu berhasil sudah nge-build up ya? Iya udah bisa ngerakit. Kurang lebih budget habis berapa pada saat itu? Periode sebulan. Sebulan ya? Kurang lebih itu buat drone only-nya aja di luar remote ya. Iya. Habis 2.200.000. 2.200.000. Ya, itu masih drone analog tergolong. Belum digital yang sekarang dipakai gitu. Iya. Itu buat drone. Nah, kalau buat remote-nya itu dulu beli 1.400.000. Oh, udah lumayan loh. Itu belum Google. Google karena kayaknya saya nggak kebeli buat yang baru. Ya udah cari second-hand gitu. Tapi nyari second-hand. So far nggak masalah ya, second-hand nggak masalah untuk kepuasan diri sendiri kayaknya. Kalau buat hasilnya bagus juga kenapa enggak second juga gitu. Iya, kenapa enggak ya? Belilah second ya. Beli second lah, dalam posisi harga 1,5 juta gitu. Oke. Soalnya itu kalau beli baru lebih dari harga 3 jutaan. Pasti beli second-hand aja. Beli second-hand aja. Oh, menarik sekali. Berarti dalam proses itu hampir mendekati 10 juta ya?
Hampir lah. Hampir udah kasih 10 juta. Kayaknya hampir hampir deh. Oh, 7 lah ya? Iya. 7. Nah dari situ kan akhirnya berhasil untuk nge-build up kan? Iya. Berhasil. Yang pertama gitu kan. Nah next step selanjutnya apa di situ udah ditargetin karena gue bisa build up ngerakitnya, gue ada niatan mau bikin toko servis drone. Oh belum, jauh banget itu. Belum ke situ arahnya. Arahnya itu buat masih pure hobi pribadi. Oh masih Karena kan pribadi. FPV itu identiknya terbang pasti crash. Iya betul. Terbang pasti crash. Terbang jatuhnya itu pasti entah itu patah, entah itu kebakar berapa kali sih? Kebakar? Iya, lagi terbang di atas kebakar jatuh. Kok bisa? Maksudnya salah nyorder bagaimana? Itu sistemnya. Karena kan sistemnya kita terlalu over memaksa kualitas si drone itu kan motornya KV-nya sekian, dipaksa sama kita di-push gitu tuh, biar enak gitu tuh. Ternyata emang si alat elektronnya nggak sanggup. Nah, elektronya yang Oh, berarti lu pengen nge-push equipment itu ya sampai limitnya mana nih ya? Iya, ternyata kalah ya. Ininya motornya bagus, ini yang kalah. Ya berarti beli lagi. sekarang nggak langsung lu ngeliat 7 juta dibakar di udara gitu. Yes. Iya kan? Iya kan? Kalau bikin jangan 7 jutanya, 2 juta 200-nya aja. 2 juta. Kalau 7 juta semua berarti kan. Iya kan lumayan kan? Iya. Oke, mungkin gua akan mengulas lagi ya seputar drone gitu kan. Kemarin memang udah dibahas sama teman-teman komunitas, mungkin lebih afdolnya lagi karena ada teknisinya gitu kan, engineer-nya di seputar drone. Kita akan nge-breakdown lagi seputar drone, maksudnya jenis-jenis drone kita kan biar masih edukasi juga buat teman-teman geng yang lesson rumah. Kalau boleh tahu nih, ada jenis apa aja sih untuk drone itu? Drone itu aerial ada, FPV ada. Kalau sekarang udah ada yang baru juga tuh A1 ya. Oke. Itu yang anti gravity. Oh. Sama paling drone Mission tergolongnya FPV juga. Paling 3 itu sih. Oh, 3 Kalau itu. yang di luar itu paling air modeling. Itu kan beda zona gitu. Benar. Nah, Tetap perbandingan sama tetap mainnya udara. Cuma kan iya, pasti tetap main udara gitu. Bedanya tuh beda. Itu kan tergolong bukan drone gitu. Air modeling. Beda ya. Coba kasih pemahaman perbedaannya apa aja nih perbandingannya nih, spesifikasinya. Spesifikasi aerial itu lebih ke footage dia. Footage. Terbangnya juga kan pelan. Slow gitu ya. Slow lah gitu tuh. Nah, Untuk establish gitu ya. Kalau FPV itu tergantung pilot. FPV Kalau tergantung pilot. Wah, pilot. mantep nih. Kalau emang pilotnya ugal-ugalan pasti drone-nya juga ugalan. Ugal-ugalan gimana nih? Gue suka deh. Ugal-ugalan tuh yang bener-bener speed kenceng banget itu. Demen yang kayak kecepatan 80, 90, 100. Itu tuh. Gua banget nih. Karakter FPV gua banget deh. Kalau yang terbaru yang sekarang ini rilis nanti tanggal 8. Tanggal 8 Desember itu yang keluar yang baru. Apa tuh? Yang A1 yang 360 kamera 360. Kamera 360. Iya, jadi semua sisi dia terbang lurus aja. Kena kanan kiri semua. kena semua. Wah, mantep Itu banget. yang baru. Ini yang terbaru nih? Ini yang terbaru. Mau keluaran terbaru. Tanggal 8. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 6 dah. Bentar lagi. Tanggal 6. 2 hari lagi tuh rilis. Di Indo. Rilis di Indo. Produk mana itu? Produk Insta. Oh, Insta. Bukan DJI. Kalau yang kita kebanyakan DJI. Sekarang kita udah ngeluarin drone gitu. Seru sekali. Berarti lu ada niat buat ngincer produk itu? Aduh. Berat. Berat deh. Harganya berat banget. Oh, udah keluar harga resminya? Udah resmi. Berapa? Yang combo itu hampir 40 lebih. Mantap ya. Kalau yang bukan combo, non combo itu 20 lebih. 20 lebih ya? 20 lebih. Lumayan. Lumayan. Butuh berapa project lu nabung? buat percobaan berarti nunggu berapa dia? 1 jam sekian, 3 kali sekian berarti. Gokil. Oke, kita akan membahas seputar toko Yani ini. Servis Yani. Nama tokonya apa ya? Nama tokonya di Google Map itu Service Drone FPV. Oh. Kalau lebih enak lagi, terus saja tambahan Yani Cell. Oh Yani Cell. Oh, iya. Berarti buat geng LSM semua cari tuh. Pasti ketemu nih orang di gila Google ini. Di Google Map adanya di Serang sih. Adanya di Serang. Nah, berarti kan tadi mulainya itu baru di 2023 ya? Ya di kan? Perservisan buat orang ya, ini membuat personal bukan buat pribadi lagi. Oke, maksudnya udah berani untuk ngebuka buat klien orang luar gitu kan. Kenapa selama itu ya? Padahal di 2017 kan lu udah bisa itu ngerakit build up. Karena ada satu orang yang menunjuk suruh ke situ. Dan itu tuh ketua dari si anak Dando gitu. Siapa? Karena dia yakin gitu.
lo tuh bisa melampauin semua teknisi yang ada di sini gitu. Statement itu. Iya statement. Lo kok bisa ngomong gitu? Karena lo basicnya di teknisi HP lagi yang susah katanya. Rata-ratanya di orang itu servis drone itu emang berawal dari servis itu karena kemauan dia supaya nyari cuan kan gitu kan. Lah emang bener sih lo juga nyari cuan, cuman seenggaknya lo paham tentang elektro gitu. Dia yang ngomong kayak gitu. Itu motivasi 2022 dia ngasih ngomong kayak gitu. Motivasinya 2022. Iya, dia ngasih nih yang rusak-rusak. Saya nih buat bahan uji coba nggak apa-apa, punya saya tuh. Jadi kan kita namanya servis itu butuh namanya bahan. Iya, bahannya dari dia. Bahannya kan kita nggak punya nih. Iya. Yang rusak mana? Saya punya saya nggak rusak, pasti dirusak kan gitu. Oke. Dia ngomong dengan posisi awal mula sih perkenalannya dari frame drone. Oke. Plug and play lah gitu. Jadi kan dia lagi ngebangun namanya tuh frame di Indo itu plug and play yang drone elektro satu tapi dipindah-pindah gitu. Oke. Semua drone bisa. Nah, karena waktu pas awal tuh saya ngedesak supaya low budget bikin drone. Oh, mendesak low budget. Iya. Benar. Ngobrol sama dia lah gitu. Oke. Om, ada frame ini enggak, tapi frame-nya yang bisa dipindah-pindah. Saya ngeliat channel punya Om itu kayaknya frame-nya lucu, bagus. Oke, saya kasih nih frame-nya, tapi minta iklanin boleh nggak? Maksudnya tuh jualin frame-frame kayak ini di situ. Kalau saya nggak punya market, orang daerah Banten lah gitu. Oh iya. Awal mulai dari situ kenalan. Udah kenal dari situ, ngerakit. Nah dia ngomong, loh emang ngerakit sama siapa? Sendiri. Emang bisa? Bisa. Emang basicnya gimana? Ya ngobrol. Oh ternyata kamu basicnya di HP ya. Kalau tekniknya berarti hebat dong gitu. Mulai dia ngasih tuh servisan satu doang. Mulai dia. Mulai ngasih ini ESC kebakar, diperbaikin bisa jadi. Gitu. Oke. Jadi nih dikirim sama serius jadi. Padahal sama dia udah nggak bisa loh, udah angkat tangan gitu. Oh. Ya udah ya berarti masih rezeki kan gitu kan. Simpelnya kan masih rezeki gitu kan. Iya, masih bisa dipakai. Nggak mau muluk-muluk, wah saya bisa enggak. Itu masih rezeki ya udah tuh. Kirimlah itu kedua kali, 3 kali, 4 kali, nggak pernah nggak jadi gitu. Berarti semua yang dikirim melalui dia itu jadi di tangan dia. Jadi gitu. Cuma ya kadang Om butuh bangken ini ya IC-nya nih, IC yang dipakai ini kosong di online-nya. Oh saya ada nih, saya kirim ya, dikirim sama dia, dipasang, jadi alhamdulillah kirim lagi gitu. Oh gitu, awal dari situ. Motivasi 2022 tuh ya? Motivasinya dari dia semua. Gitu. Oke, pertanyaan gue selanjutnya, dia itu siapa? Mau kasih tau gak? Ya nggak apa-apa. Sebutin siapa? Gue pengen tahu. Om Raden dari Bekasi. Om Raden? Ketuanya dari anak Bando. Oh. Ketuanya anak Bando itu tetap drone FPV, cuma dia terbangnya di tiang-tiang, di rumah-rumah kosong, yang bener-bener ekstrim, yang drone tuh buat ditabrakin. Nah, gua awal mula kecintaannya seputar drone karena hal itu. Gua ngeliat balap race di Qatar atau di Dubai, masuk-masuk ke ruangan kayak gitu. Iya. Awal mula gua tertarik, kayaknya gua akan terlibat di situ. Ya itu disebutnya berarti, namanya main bando itu. Oh. Kan drone FPV itu penerbangan itu totalnya ada 3 sih. Sinematik kan. Iya, sinematik. Freestyle sinematik, sama satu lagi nih yang bando, sama sebeng, 4 ya 4. Oke. 4 lah gitu. Nah kalau yang sebeng itu lebih mainnya tuh nggak pernah main tinggi, main darat tapi ekstrim freestyle-nya, itu sebeng gitu. Oh gitu. Dekat-dekat pohon gitu. Nah, itu komunitasnya ada di Bandung, di Bekasi tadi? Di Bekasi ada, Tangerang ada, Jakarta ada. Alhamdulillah tuh kebanyakan orangnya semuanya nyerfit kayak Ani. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Segelintirnya gitu. Oh iya. Anak Bandung juga sama, kebanyakan dia nih juga gitu. Kayaknya tidak betul kemungkinan gue akan bermain dengan teman-teman juga di sana. Iyalah harus itu. Harus. Karena kalau udah mainan Bandung itu, aduh. Jajannya banyak. Jajannya itu. Iya, cair kan ya, dia cair kan. Karena balik lagi itu kepuasan. Iya, kepuasan ya. Nggak ada harga, nggak bisa. Hobi lagi. Betul, hobi itu kepuasan. Dan satu hal lagi, mau ngomong apa lo, ngucapin apa lo sama yang ngasih motivasi lo itu? Kalau buat ini udah nggak bisa ngomong apa lagi ya. Gue kasih waktu ya buat lo, silakan. Ketemu aja saya tuh udah bangga gitu kan. Oh gitu. Senang. Sampai sekarang juga detik ini juga masih hubungan. Harus hubungan baik, dijaga. Bener-bener baik. Gitu. Kalau buat ngomong persaudaraan, kayaknya saya pengen bener-bener bersaudara gitu. Oh gitu. Sampai karena baik banget. Baik, ramah lagi, selalu ngasih motivasi. Gitu. Oh iya. Sampai sekarang juga, Yan kamu kurangnya di sini kan. Jadi masih kayak gitu. Oh bagus dong. Iya. Terbuka.
seneng lah, maksudnya dikritik bukan berarti kita harus Enggak, baper malah gitu. saya lebih mendingin kalau orang yang nyervis kayak siapa itu yang nyervis ke saya, kalau ada kekurangan mending ngomong. Oh gitu. Karena kan kita juga sama pengen ada perkembangan lagi. Oh Saya iya kurangnya nih. apa nih gitu. Betul betul. Daripada nanti orang kita nyervis di sini terus dia diem malah nyervis di tempat lain gitu tuh. Oh Gitu kan. iya. Nantinya namanya orang tempat servis lain kan entah itu emang dianya kurang baik apa gimana kan bisa ngejelekin juga. Ini kurang ini. Iya, mending seperti itulah ya. Mendingan ngomong apa adanya. Oh ini kurang sini. Mendingan kalau kecuali diperbaikin lagi yang kedua kali kita nyerah. Oke terserah kan gitu. Ya, Jangan ngomongin biaya lah. Kalau biaya nomor sekian yang penting bendera kita jangan sampai jalan gitu. Iya, menjaga reputasi itu penting, kredibilitas dan integritas ya. Karena kan online itu kan lebih ke kepercayaan. Iya, pelayanan itu memang ya betul lah. Dan ya thank you Yan. Siap. Motivasi lu itu bikin gua wah, ya itu tadi maksudnya bukan hanya semua itu bisa berawal dari hobi dan keinginan gitu kan. Dan apalagi lu ketemu sama ya itu tadi bisa dikatakan ya pembuka jalan motivasi lu untuk sampai saat di titik saat ini karena siapa tadi namanya? Om Raden itu. Sewe. Oh di YouTube biasanya Om Raden Sewe sih gitu. Oh gitu ya, tidak menutup kemungkinan kita ketemu Om Raden untuk diskusi di sini kan, ya kan? Flashback seputar diskusi berkaitan dengan drone juga kan, dengan komunitas teman-teman lain di luar sana. Oke, berkaitan dengan itu akhirnya lu mulai di 2022 ngebuka jalannya Om Raden itu kan? Iya, tentang perservisannya ya. Di luar nih, di luar zona sini ya. Iya, di luar zona sini ngebukain akses dan akhirnya satu persatu berdatangan untuk servis gitu. Iya. Cuma sempet kaget sih, buset yang datang semuanya udah koprekan orang semua gitu. Oh udah komplek, berarti udah tangan keberapa? Iya, udah tangan keberapa. Ya ada sih yang jadi, ada juga yang enggak. Gitu. Cuma kalau ibarat enggak jadi tuh kayaknya gimana ya, kayak nggak enak sendiri aja gitu. Lah iya lah. Ya walaupun emang pengennya jadi, cuma kan namanya part juga kan butuh gitu. Karena kendalanya kalau di Indo itu spare part tuh kurang banget. Oh justru kurang ya? Spare part, apalagi per IC-an ya. Susah cari persamaan palingan gitu. Nah ini untuk berbicara spare part ini biasanya dia ini mengandalkan mitra kah atau misalkan ada yang lagi main ke luar negeri nitip untuk belanja spare part atau gimana ya? Kalau itu sih lebih ke anak-anak komunitas paling. Oh, komunitas luar. Peran komunitas lagi-lagi penting banget ini. Penting banget. Oke. Persahabatan sama orang luar tuh emang kadang bisa membuka rezeki, emang bener. Lebih banyak sahabat tuh lebih banyak rezeki juga gitu. Oh iya dong. Iya. Makanya dari luar itu ada kayak semacam lagi kerjaan outreach, butuh namanya IC display gitu. Aduh, nggak ada. Oke, jadi komunitas ada yang mau ngejual part yang rusak gitu dibayarin. Diambil IC-nya pindah ke sini. Oh gitu. Semudah itu ya? Ya sebenarnya kalau emang di komunitasnya itu ada yang ngejual, kalau emang nggak ada juga kendalanya paling bisa berbulan-bulan di rumah tuh. Iya kan nungguin juga kan. Tapi kadang juga kalau tidak menutup kemungkinan itu juga si servisan yang emang udah nggak ada spare partnya itu dibalikin. Oh, karena tidak mau di rumah juga numpuk gitu tuh. Iya wajar dong, lebih baik ngomong apa adanya. Iya, karena nggak ada spare partnya gitu, ya udah dibalikin gitu, minta alamat paling dibalikin. Seru nih, Yan. Aus gua seret. Nikmati minumnya kan. Ini dari seseger itu. Segernya tanpa ya. Yang pastinya minuman seseger itu gulanya dari gula singkong. Ini minuman kesehatan. Yoi. Haus gua ngobrol dari tadi. Dibilang manis sih nggak terlalu manis. Nggak terlalu manis kan? Iya. Pas ya. Tapi ungunya ini apa ya? Telang. Bunga telang. Yang pastinya anak FPV kan butuh stamina yang harus kuat ya. Karena kan berkaitan dengan fisiknya apalagi di alam. Minuman-minuman kesehatan kayak gini penting. Bukan hanya di kelas, penyajian di botol pun ada ya. Jadi lo bisa stok kalau lagi ngedrone di gunung, mending lo bawa ini buat jaga stamina lo. Banyak variannya, bisa lo pilih. Mampirnya kemana nih? Bisa belanja di sini di Cafe RB Space gitu kan, ataupun di Serang ada, nanti langsung aja main ke tempatnya di seseger itu. Oke, lanjut seputar servis Yan. Paling jauh nerima servis dari mana lo? Paling jauh banget. Jauh banget. Kalau buat lokasi sini ada Aceh pernah. Aceh. Wow. Papua pernah. Papua gila. Pernah. Lombok juga kemarin ngirim ke Lombok. Lombok pernah.
Kalimantan kalau yang kayak kalau masih daerah Jabodetabek itu kayaknya udah semua deh. Udah semua ya? Iya. Ada ya? Tapi terutama Bogor ya. Bogor tuh banyak banget. Oh Bogor banyak banget malah. Bogor, Jakarta, Tangerang itu. Bogor lah, Bogor, Bekasi. Kalau Bekasi kan lebih ke ya itu base campnya Om Raden. Jadi kalau ibarat rusak ini by telepon. Ya ini minta alamat kalau emang nggak ada alamat. Tapi kadang juga yang ngerasa itu servisan yang tiba-tiba datang, grup gitu. Oh, Ini dari mana satu-satu gitu dicari. oh sering kayak gitu ya? Iya, sering kayak gitu. Kemarin ada tuh. Ah, Tadi nggak dibawa sih. Kemarin ada. Dari mana nih? Alamatnya nggak ada, nomor HP doang gitu kan. Oke. Atas nama siapa tuh? Nomor HP. Ketik nomor HP. Tapi di sini nggak pernah ada chat gitu tuh. Oke. Pas lihat nanti kelihatannya tuh baru udah berapa hari baru, Om paket saya udah nyampe belum? Baru ketahuan, oh ini punyanya. Gitu. Oh, ada yang kayak gitu. Seringnya gitu, sering gitu. Sering kayak gitu ya? Soalnya aduh, soalnya kalau ngomong nungguin kosong susah katanya. Gitu. Padahal dia kirim aja dulu katanya. Soalnya di sini juga nggak bakal jadi kata dia. Iya sih ke situ cuma Numpuk ya. nggak kasihan ke sini gitu kan. Iya, tempat lu banyak berarti ya. Atau di rumah kayak kapal pecah kalau ngelihatnya. Udah, kalau emang khusus punya gudang sendiri sih. Haruslah. Harus ya. Haruslah. Tapi gue yakin kayaknya bisnis lo yang di sini ini akan membesar. Cepat atau lambat lo akan punya tempat lo sendiri khusus. Maksudnya untuk penempatan itu pasti lo akan punya, menurut gue ya. Nih, serunya lagi kan tadi tiba-tiba ada yang ngirim berapa paket. Sebulan lo bisa nerima berapa paket tuh, Drun? Kalau emang nggak dibatasin ya? Iya, boleh nggak dibatasin. Ini kan dibatasin. Oh, dibatasin ya? Jadi kalau emang viewer masih, servisin tinggal 5 lagi. Oke, dibuka ataupun di story IG gitu. Oke. Servisan udah mau kosong, kalau emang mau ngirim sekali ngirim beneran. Bisa 10, bisa 20 gitu tuh yang ngirim. Gitu. Sekali ngirim? Iya. Cuma itu kan makanya kalau emang ada yang orang yang nggak sabar mungkin langsung dibalikin. Gitu. Nggak mau ini, nggak mau. Karena kan ya kerjaan yang kayak gini tuh bukan kerjaan yang bisa jadi 1 jam 2 jam. Iya kan ini mikir coy, jalur gitu. Iya jalurnya. Jalurnya mikir. Ngandelin si ini nih. Nah, iya loh. Nanti ini aja baru kemarinnya beli lagi, udah rusak. Sekarang udah ada lagi. Oh gitu. Nyawanya di sini kalau teknisi. Nyawanya di sini ya? Iya. Oke. Nanti kita bahas putar pelengkapan gitu kan. 10 hampir 20. Bagi waktunya gimana nih? Makanya kalau orang teknisi bilang, orang teknisi itu rata-rata malam stay-nya malam ya. Kalau orang teknisi kalau pengen ngubungin jam 12 pasti masih melek. Oh gitu. Kalau nelpon jam 7 jam 7 kalau pagi. Jam 9 pagi agak susah. Oh, waktu Cuma istirahat. kalau karena alam sekarang ada nganter anak, jadi kan kalau pagi bisa lah nganter anak, tapi habis nganter anak tidur lagi. Istirahat. Iya wajar butuh nyawa. Karena stay kalau malam tuh pasti stay berhenti nggak megang solderan itu jam 3 atau jam 4. Oh oke. Itu dia berhenti nggak megang itu. Udah berhenti loh ya. Berarti itu 12 pagi sholat tidur sebentar nganterin anak tidur lagi. Tidur lagi. Aktivitasnya paling gitu. Berarti mulai dari siang lah ya. Mulai dari kalau buat pengerjaan mulai dari Isya lah. Oh mulai pengerjaan dari Jam Isya. 8. Jam 8 mulai start. Jam 8. Siang ngapain berarti? Siang itu kesibukan yang lain-lain aja sih. Oh yang lain-lain Ngurus aja. anak paling gitu tuh. Oke, berarti pokoknya start untuk servis itu jam malam. Iya, jam malam. Nah biasanya sehari itu, karena banyak ya tadi bilang 10 sampai 20. Sehari itu lu nyervis biasanya berapa servisan? 3. Diselesaikan? 3. Oh 3 minimal sih 4. Kalau nggak 5 gitu. Cuma tergantung saya. Ada juga yang servisan itu yang pas dibuka kerusakannya nggak terlalu parah gitu. Pas diperbaikin butuh paling setengah jam udah beres. Udah beres. Tinggal dirapin, packing, taruh mana yang udah bisa yang siap dikirim. Pisahin gitu kan? Pisahin, terbuka lagi paket. Oh ini agak susah buka lagi paket. Jadi paket itu pas dibuka itu ada 3, antara 3 paket yang dibuka nih. Mana yang ambil yang gampang dulu. Oh gitu. Kalau yang berarti ini udah diperbaikin, aduh spare partnya nggak ada, dibungkus dulu, tulis, oh ini butuh spare part. Nanti mulai itu besok ataupun malam itu tuh dicatat mana yang perlu gitu. Dan itu juga kan nanti dikonfirmasi dulu ke konsumen. Ini butuh part yang ini, partnya nggak ada, kalau ibarat nggak ada, paling nanti ini dikirim dulu. Kalau mau ditaruh di sini, ya palingan nunggu spare partnya ada gitu. Paling gitu. Oh gitu ya. Tapi kalau ibarat udah kayak gitu, ya dipisahin, cari lagi yang kerusakannya. So far klien
adem aja ya, aman ya. Maksudnya kan ngasih tahu kan. Kalau buat konsumen Gak buru-buru drone, kan, cepetan sih. enggak siap. Kalau buat drone itu malahan yang nggak enak saya sendiri sih. Ya. Oh gitu. Iya, karena datang tanggal 3 contohnya, ataupun tanggal 2, sampai sekarang belum dipegang gitu. Kenapa? Oh sibuk. Iya, karena kan ngerjain yang ini, ngerjain ini. Jadi kayak kita ngeliat, walaupun ini tanggal ini sama ini tuh tanggalnya tanggal 3 yang datang dulu, tapi posisinya kan kerjaannya kan dia susah. Ya paham sih. Iya, jadi kan datang yang tanggal 5 gitu tuh, kerjaan yang sekiranya setengah jam beres, ya udah pacaran ini dulu yang dipegang. Gitu. Iya, dilema ya. Ya dilemanya ya kalau ibarat rusaknya parah ya gimana? Iya juga lagi. Bawa ke spare part kayak semacam DJI Store-nya aslinya juga tetap bisa. 3 bulan om, 2 bulan om. Iya, nunggu dulu. By the way, lu ngerjainnya sendiri kan? Sendiri, virus sendiri. Sendiri dia ngerjain kayak gitu. Nggak pernah ada yang pegang sama yang lain. Belum berani sih, sebenarnya mah ada aja sih. Temen yang emang, saya ada istilahnya makan, saya kan pernah punya temen yang ikut sama saya, ikut belajar lah. Sampai sekarang juga udah bisa buka counter sendiri. Dan saya juga kalau emang bener-bener yakin bisa sih kasih ke dia. Cuma kan ini kan balik lagi ke tanggung jawab. Iya. Ya kan servis ini orang taunya sama saya yang servis. Jadi nggak mau saya ngelempar sama yang lain. Iya, tanggung jawab itu mahal, apalagi kepercayaan ya. Nggak mau saya orang kalau ibarat ini kan ya orang kan nunjuk ke saya yang servis, berarti kan saya yang harus megang. Iya. Antara waktu dekat apa jauhnya ya minimal saya yang megang. Iya betul. Iya sih, kepuasan pelanggan sih. Oke. Berbicara kerusakan, biasanya yang sering servis Dian itu jenis drone kan banyak ya. Apa sih yang sering mereka keluhin kan? Masalah di VTX transmisi. Transmisi. Iya VTX. VTX itu yang kayak semacam buat Google VR gitu. Oke. Itu. Cuma kalau kenapa itu kendala ya? Error atau gimana? ya balik lagi ke FPV ya. Kalau FPV itu kan sering crash jatuh. Iya. Nah, kalau ibarat part yang paling mahal tuh yaitu VTX itu. Oh iya. Iya, bisa kalau lensa pecah sih ngomong kasarnya tinggal beli aja lensanya gitu kan. Ada jualannya. Oke. Kalau part yang VTX yang rusak, yang kebakar, entah itu yang kayak semacam mati tiba-tiba gitu. Nah, itu ya butuh orang teknis yang ngerjain itu. Oke. Nah, alhamdulillahnya kalau buat O3, O4, VTX terutama itu yang baru-baru mengerti tentang itu jauh-jauh tuh enggak segelintir, enggak semua orang tuh bisa gitu. Kehitung lah. Kalau buat di Indo. Hitung lah ya, termasuk hitungan itu ada Yani kan? Ada Yani, ada Om Jamar, ada yang lain juga. Ya kehitung nggak ada antara 4-5 orang. Berarti sensitivitasnya kendala yang ditakuti itu? Iya, orang yang paling takut itu. Soalnya part yang paling mahal itu. Oh itu? Kena berapa? Kalau buat A4 Pro aja bisa 4 juta. 4 juta? Kebetulan sih nggak dibawa, cuma saya bawa tuh O3-nya doang. Oh gitu? Kalau yang O3 itu 3.700.000. Bisa ditunjukin? Bisa. Boleh. Oh, ternyata jajannya yang sensitif tuh 4 juta. Udah agak mikir ya, tapi kayak gue tetap akan buat sih karena ya setidaknya gue nggak balapan di jalanan ya. Beralih lah ya, balapan di udara. Teknisinya gue udah datengin. Nah ini juga kan GoPro juga kan rata-rata kan agak susah nih, ini GoPro. GoPro itu orang teknisi rata-rata GoPro tuh agak susah gitu. Jadi coba-coba sekarang belajar ke servis ke GoPro juga. Ini Oh ini? Iya ini yang tadi dibilang itu yang O3 yang 3.700.000. Yang ini berapa? 3.700.000. Ini 3.700.000 ya. Itunya aja. Ini belum ini. Ini 3.700.000 guys. Belum yang kesini ini kan. Ini sama nih ngegulung juga, rewind juga. Kita kan ya ini juga nge-rewind juga. Jadi ngegulung ulang. Ini apa namanya? Ini motor drone. Oh motornya. Iya brushless. Ini 3.700.000 ya. Ini rakitan sendiri, maksudnya ngelilitan Yani sendiri. Oh ya ini, ngelilit juga ya? Ngelilit juga. Karena alhamdulillah dulu pernah mainan Tamiya jadi ngerti. Gue juga main Tamiya. Udah lama gue main. Kita ramein lagi yuk Tamiya yuk, di Serang yuk. Udah lama gue. Oh jago, berarti jago ngelilit juga sih Yani ya? Hah? Lu jago ngelilit juga. Iya, nah ini sama ini ya. Nah, outfit kan yang ini nih. Kameranya kan. Nah, yang tadi tuh yang outfit itu mana itu? Ini. Nah itu yang yang dipegang tuh. Ini kamera jadi nih. Oke. Nih, nah itu kan buat gambar. Hasilnya itu hasil IPV itu ya ini di sini. Oh. Nah, VTH-nya kan di bawah. Oh yang ini ya. Tuh.
Ini drone apa ini? Ini build up. Dari nol ini bikinnya. Dari nol itu cicilan motor Satria 1. Cicilan motor Satria 1. Habis berapa nih, An? Habis 7. 7 juta ini? Iya. Oke, kita bedah boleh? Boleh. Frame-nya deh. Hmm. Frame-nya pakai frame custom apa merek nih? Customer. Custom kan? Ah. Berapa nih frame-nya? Itu frame-nya itu Pavo 25, kalau buat sekarang beli kisaran 8,5 lah, hampir 1 juta. Hampir Frame-nya aja. Frame-nya aja. Oke. Kameranya nih? Kamera O3 tadi 37. Ini. Iya itu, yang itu. Ini kira 3 juta 700 lah. Tapi jajannya wah. 37. Terus? Buat motor. Buat motor? Motor satu bijinya itu murah sih itu, 150 kali 4. 150. Kali 40 berapa itu? 600. Ini ya? Iya, tuh 600 itu ya. Iya, teman. FC-nya 1.400.000. FC-nya yang mana? Kontrol yang di dalam ini yang ini. Bawa. Aduh, jadi ini remote bisa dibuka ini. Jadi biar geng LSM pada tahu gitu kan. Nah ini yang setak nih. Ini yang setak buat drone-drone freestyle. Oh gitu. Kalau buat drone-drone nggak bawa saya yang IO ya. Nah itu kan yang IO. Oh. Nah ini servisan ini. Ini orang Kalimantan yang punya. Orang Kalimantan. Ini 1, 2, 3, 4, 5 tuh. Oh, dari ini komunitas Kalimantan. Nyervis, jadi orangnya kenal, jadi dia sekalian nitip gitu. Ini kebetulan lagi di servis proses. Dari Kalimantan nih datang ke Serang buat nyervis drone ke Yani. Gokil. Ada 6 item lagi nyervisnya. Lu nggak pusing kan? Ya kalau memang pusing ya gimana ya? Biasanya karena udah makanan sih kali ya. Makan hari-hari. Biasanya kendalanya apa ya servis kayak gini? Seringnya kebakar. Kalau kebakar yang bener-bener ada yang udah nggak bisa juga ya kita ngomong apa adanya yang nggak bisa gitu. Iya. Tapi kebanyakan konsumen yang orang awam juga ada yang baru main drone FPV terus nelfon, Om kira-kira bisa nggak ya? Ya kan kita bingung ya, dicek aja belum ngomong bisa nggak gitu. Nah itu betul. Orang dokter aja ngasih obat, ngasih resep, nanya dulu, analisis dulu, iya, sakit gitu. apa. Cuma bedanya kalau kayak gini kan, ya dicek juga kan belum tentu berhasil gitu tuh. Iyalah. Makanya ya udah itu cek aja dulu Om. Kira-kira biaya berapa ya? Aduh dicek aja belum ngomong biaya gitu tuh. Iyalah. Ini kecepatan berapa ya? Itu enggak ini. Itu kisaran 80-an. Kisaran 80. Dan ini kan bisa diatur lagi ya kecepatannya ya? Bisa, angle-nya tinggal dinaikin aja. Apa? Angle kameranya. Oh gitu. Angle kameranya semakin derajatnya tinggi ya semakin kenceng dia. Oh gitu. Oh. Nih, dengan cuma lembut sih enaknya kalau drone-drone kecil gini, lembut buat ngonten, buat lembutnya. Itu lo dia lembutnya gimana nih bahasa lu? Terbang itu nge-fly pelan. Gitu. Oh gitu. Iya. Beda sama drone yang lebih besar gitu ya? Yang berat pernah kan ke depan main tuh. Oh iya. Nah itu kayak gimana suaranya tuh? Oh motor iya. Apa tuh? Ya itu 5-in. Gitu. Oh itu yang maksudnya enak tuh? Ya yang itu kan buat freestyle gitu. Kalau ini lebih ke buat sinematik aja. Oh yang dari 3 jenis tadi itu ya kebutuhannya ya. Sinematik. Berarti kan ya sesuai budget sih dan sesuai karakter si penggunanya mau buat seperti apa gitu kan. Baik. Kesulitan yang paling sulit dihadapi Yani ketika servis. Udah masuk ke ranah apa nih Yani? Masalah part kan. Masalah part. Iya, Oh partnya nggak ada. Iya. Rakitnya mah gampang gitu. Jadi kalau ibarat ketemu jalan yang bikin sakit hati kadang udah jadi nih, udah fix rusak ininya kan nggak ada gitu kan. Udah ngeluarin waktu berjam-jam nyari penyakitnya. Nyari penyakit ya. Pas udah ketahuan penyakitnya itu malah nggak ada part-nya. Itu yang buang waktu doang gitu tuh. Aduh, gimana? Tapi iya susah ya kalau partnya nggak ada di Indo. Nggak ada. Terus nyari ke komunitas pun nggak ada. Nah, ada pasti ada. Cuma pasti ada ya. Iya. Kayak yang ini nih rusak ini gitu tuh. Rusak apanya nih? Bagian ininya gitu tuh. Terus bagian IC-nya. Nah IC-nya itu kan butuh kita pas dicari spare part nggak ada di komunitas cari. Ngomong di komunitas di grup gitu, grup komunitas drone FPV.
Pas sudah ngecek di situ pasti nanti itu kalau ibarat ada yang mau ngejual, waktu itu pernah ada yang nyari siapa namanya, nanti kan tinggal disalurin. oh gitu. Udah kan kebanyakannya gitu. Tapi kalau emang cepet juga kadang pas kita mau juga butuh ini, kadang ada juga. Oh ini ada nih om, paling ya naik harga. Waktu sih ya, paling waktu ya. Tapi so far udah pernah sering belanja spare part di luar negeri kan nggak ada, udah nyari nih, udah cari sama teman-teman komunitas. Kalau buat sekarang udah susah. Dulu pernah. Oh dulu pernah? Nggak pernah. Kemana? Ya langsung ke Cina-nya. Oh langsung ke Cina ya? Iya, maksudnya kita nitip dari Alibaba gitu. Kita beli ke Alibaba gitu. Iya, perantara. Kalau sekarang kan nggak ada, susah. Oh, dulu pernah beli di Cina? Sering. Beli apa tuh biasanya? Beli atau kayak semacam elektro IC gitu. Oh. IC yang butuh kayak MCU kayak gini nih. Nah, kotak-kotak kayak gini kan. Kan harganya KFC kan bisa 1.200.000-an satunya. Rusak kan ininya gitu ya. Kalau ibarat ini kan rusak bagian sini, contohnya kalau ibarat ada di Indo ya. Harganya 200.000 contohnya. Nah, itu kan kalau bisa diperbaikin kan lumayan. Spare-nya tuh berapa persen tuh dapat ini. Iya. Tuh. Lumayan ya. Terus lama juga nggak itu ya? Nunggu, kalau kan udah pernah pengalaman beli di Cina ya? Iya. Lama juga nggak itu nunggunya? Paling lama 1 minggu sih. Paling lama 1 minggu. Paling lama itu. Biasanya kalau emang lagi cepet 4 hari 5 hari udah sampai di rumah. 4 hari 5 hari. Karena mungkin gak jauh dari bandara kali ya. Makan Serang sama Bantul belum jauh nih. Iya belum, masih dekat kita. Masih dekat sama bandara, jadi belum. Tapi so far klien aman lah ya. Masih dalam proses dari Cina, lo sabar gitu ya. Seru. Habis deh. Gua dengar harga agak kenceng ya, biar nggak tegang ngomong awal kita sambil ngemil ya. Boleh. Dan kebetulan kita ada cemilan dari Dapur Wepong. Gipang Singkong. Belum nyobain kan? Makan gipang dari singkong. Iya. Jadi ini olahan ibu-ibu yang kreatif ya. Pastikan alaminya ini loh. Yoi. Jadi kita harus icip nih olahan gipang singkong pasir angin dari Dapur Wepong. Jarang-jarang gue makan yang kayak gini. Karena Wepong gue mau makan ini. Duluan. Gimana? Ini kan. Atasnya kacang ini ya? Iya. Ini yang ngebedain justru. Jadi berinovasi si Wai itu. Dapatlah racikan yang pas kayak gini. Jadi nggak terlalu manis. Ada asam-asamnya bikin segar. Cocok nih buat cemilan di rumah. Bukan hanya di rumah. Lumayan drone juga di gunung bawah. Wah, ngemil. Minumnya tepatnya nggak kayak ini lagi ya? Nah. Kalau yang orang seneng nge-vlog mah bawa drone, bawa kayak gini enak. Bener ya. Oke, sambilan. Siapa pas sambil ngambil? Berkaitan dengan servis. Ini kan ngedenger spare part, harga spare partnya aja kan lumayan mahal ya. Harganya kenceng-kenceng ya. Nah, kalau berbicara jasanya, ini berbeda nih ya. Maksudnya tergantung kerusakan. Harga kan nggak bisa disamain ratain, apalagi untuk urusan jasa ya. Perkiraan kitaran harga berapa ya kalau misalkan ingin pakai jasa dirimu untuk ya servis-servis ini? Yang servis apa dulu nih? Kan balik lagi kan? Balik ke dirimu tadi yang sering lah, yang sering temuin di lapangan. Kalau yang ini ya, ini kan Outri, DJI Outri. Kalau emang kerusakan nggak terlalu parah sih 500-an. Kerusakan nggak terlalu parah 500-an. Tapi kalau ibarat memang ada part yang butuh juga, paling tinggal di up dari spare part berapa. Oke. Kayak contohnya nih butuh IC apa, kita dapat nih spare partnya. Harganya contohnya kecilnya tuh 150 ataupun 200, berarti tinggal up aja dari harga 500 itu. Gitu. 700 gitu. Terus? Kalau yang kayak gini-gini, ini juga sama. Kalau ibarat memang masih rusaknya di kapasitor resistor tanpa ganti IC, paling 150. Paling 150. Mahal. Iya, mahalnya segitu Pak. Tapi kalau ibarat butuh IC yang diganti, nah itu IC-nya yang agak susah. IC-nya agak susah. Ya, IC yang kayak gini nih. Ini nih, kalau yang masih ini sih masih banyak ya dari FC yang mati-mati juga. Jadi ini kan FC-nya contohnya rusaknya konslet, berarti ini masih bagus. Iya, itu masih bagus. Kan tinggal diambil. Oh, di kanibal lah ya istilahnya. Gitu. Okay. Jadi kan kita beli yang kayak gini aja,
nggak rugi-rugi amat, bisa kejual, cuma masa proses waktu. Iya betul. Tuh. Kalau yang kayak gini biasanya mousepad yang rusak kayak gini. Kalau yang kayak gini satu mousepad tuh 50.000 kita ganti. Oh, 50.000. Kalau emang rusaknya 2 ataupun 3 tinggal dikali aja, itu jasanya. Jasanya. 50.000. Cuma kalau Spare partnya beda lagi. beda lagi. Oh, gitu. Jadi transparan lah ya geng LSM, menyesuaikan lah kerusakannya apa. Apalagi kalau harga sahabat temen. Kayak khusus dia kalau buat LSM. boleh khusus buat LSM boleh. Apalagi gue nih akan jadi, kan kalau balap motor istilahnya joki ya. Ya. Kalau di pilot, di drone apa? Sama aja. Oh, sama aja. Joki. Ini gue calon joki, ini mekanik gue nih. Nah, lebih kayak gitu tuh mekaniknya gitu. Mekanik. Nggak beda jauh. Tapi serius gue memang ada niatan sih untuk mendalami dunia ini karena suka kecepatan itu tadi ya. Suka kecepatan itu tadi. Cuman karena gue masih awam ya, maksudnya makanya gue beruntung nih lu bisa nyempetin waktu kesini main untuk diskusi lebih dalam lagi gitu kan. Mungkin step by step gitu kan, karena gue udah tahu servisnya bisa ke lu. Mungkin awalnya gue ingin nge-build up karena kan lu udah dari 2017 ya ngerakit gitu kan. Cocok sesuai karakter gue nih. Gue suka dunia kecepatan ya, bisa dikatakan gue dulu mantan atlet balap juga gitu kan. Semua bertahap dari sepeda ke motor. Cuman motor gue sempat berhenti ya karena restoran tuh nggak dapet gue. Kalau misalkan itu dapat ya mungkin gue akan tetap stay jalur itu. Tapi setidaknya kalau ini tidak berurusan dengan nyawa gitu kan. Gue akan memulai ini gitu kan. Menurut lo dengan karakter gue suka dengan kecepatan. Tapi gue tertarik juga karena ada beberapa kategori video ya gitu kan yang gue lihat dari drone ini ada sinematik gitu kan, ada yang buat long range kayak gitu kan, ada freestyle. Gue suka juga freestyle, gue juga suka keindahan gitu sama establish. Menurut lo baiknya gue nge-build up-nya yang seperti apa dulu atau memang harus step by step tadi? Tetap nggak bisa ngilangin step by step. Harus ngikutin, kecuali kita pengen langsung ekstrim ya. Karena kan biaya kalau ekstrim kan. Atau biaya kedua resikonya tinggi kalau kena orang. Oke. Karena kan itu kan kalau kita bikin yang 5 in otomatis kita harus keluar waktu kayak semacam entah itu ke tempatnya. Kalau pakai drone yang kecil kan istilahnya emang nggak meluangkan waktu yang kalian lain. Kalau emang di sini bisa, udah di sini aja gitu. Kan itu kan cuma melenturkan tangan supaya terbang enak. Nggak butuh lokasi yang kayak lapangan banget. Kalau drone kecil gitu. Karena drone kecil kan emang khusus buat indoor juga, bukan buat outdoor. Nah nanti kalau udah drone kecil udah bisa terbang drone kecil. Drone yang kayak gini, yang gede itu lebih mudah. Karena semakin gede drone itu semakin mudah terbangnya. Oh gitu. Semakin drone kecil itu semakin susah terbangnya. Kebalik ya? Kebalik kalau drone FPV. Semakin kecil drone-nya itu semakin susah banget untuk kerjanya. Berarti gua harus dimulai dari sekecil ini. Itu gede segitu, Om. Ini gitu gede. Gede. Oh ada Seukuran baling ini ada, Om. Oh ada lagi. Ada. Oh gua baru tahu malah. Ada. Oh. Tapi kalau ngerakit yang kecil-kecil kayak gitu tuh sebenarnya mah apa ya? Bukan gak sanggup gitu. Cuma aduh Om ini buat apa? Buat ruangan Om, buat main enjoy gitu. Kadang di kantor aduh gabut gitu. Main aja gitu di banding. Jadi main indoor lubang segini aja bisa masuk gitu. Oh gitu. Ya lubang segini aja bisa masuk. Karena kan drone-nya kecil. Drone-nya kecil ya. Budget 1 juta bisa bikin drone. Budget 1 juta nggak bisa ya. Nggak bisa, kurang ya? Kurang. Karena buat remote only-nya aja yang LRS sekarang sih emang udah ada yang harga satu remote-nya tuh 700.000. Baru ya? Baru. Baru remote-nya 700.000 ya? Iya, itu baru yang paling murah itu. Paling murah segitu. Kalau buat drone-nya bisa sih ditekan harga 1 juta bisa. Bukan 1 juta, 1,5 lah. 1,5. Iya. Jadi 1,5 gue udah bisa build up Drone. Drone-nya aja. Paling mentok-mentok itu paling murah itu kalau drone kita pengen bener-bener bikin itu 3 juta kalau nggak 2,5 juta. Oh 3 juta 2,5 juta. Udah siap terbang tuh ya? Udah bisa terbang. Tapi Dan terbangnya baterai juga emang harus ya itu paling baterai tinggal beli aja sendiri online gitu tuh. Tetap diadain satu gitu. Iyalah. Baterai juga penting lah. Penting lah baterai lah. Nah, terbang kan FPV kan paling lama berapa sih? Iya. FPV itu aduh kalau ngomongin durasi tuh kadang sedih sih.
Sedihnya kadang ada yang dia bisa terbang aerial Oh, sama FPV. Oh berapa jam katanya terbangnya. Padahal mah drone saya aja yang ini nih paling lama tuh 5 menit. 5 menit. Iya, 5 menit itu kalau FPV udah kemana-mana. Iya lagi. Udah kemana-mana. Udah beda-beda. Karena kan baik lagi dia cepetnya itu dia kecepatannya. Kecepatan seperti itu. Oke, jadi buat gue ini harus bertahap lah ya. Tahap. Cuma ya kalau pengen lebih enak lagi sih main bertahapnya simulator. Oke, berarti simulator dulu lah ya. Simulator Untuk dulu. saat ini Minimal ada simulator. remote dulu, ada remote simulatoran gitu. Simulator, jadi udah enak lah ya. Ya udah mendingnya udah istilahnya mengurangi kerusakan aja. Iya, udah enak dari simulator baru naik lah ya. Oh ini, Nah ini remote-nya. Kalau ini sih remote yang ya lumayan lah gitu tuh. berapa ini? Itu barunya 2.200.000. Barunya 2.200.000. Ya, sebelum lu ngancurin drone ya bener sih. Cuma kan itu Simulatoran dulu. invest kan itu dulu, invest itu sama ini. Kalau drone FPV kan invest kan ada 2, itu sama ini. Karena ini mah nggak mungkin istilahnya sampai jatuh-jatuh kan, karena ada atas kepala gitu. Iya. Itu kan remote nggak mungkin dibanting-banting kecuali emang orangnya greget. Ya kan, drone nabrak lagi, jeder dibanting ya. Tapi kayaknya nggak mungkin. Kalau ibarat tahu belinya. Mana tadi investnya ini? Kasih tahu nih. Jadi 2 nih kayaknya LSM investasi buat investasi buat jangka panjang lah itu. jangka panjang khususnya anak-anak pencinta FPV lah ya. Ini krusial banget ini Google sama Itu digital gitu. ini digital semua loh. Ini berapa ini? Kalau itu kemarin beli second 4 juta sih. Secondnya 4 juta. Barunya berapa? Barunya sekarang udah nggak ada, tapi dulu sih itu barunya kisaran 6 deh, 6 apa 7 gitu. Barunya. Baru. Cuma kalau sekarang udah karena apa ya, katanya udah naik level lah. Ada Google 3 udah itu. Udah Iya, ada Google 2 gitu. Jadi ini kan versi yang V2. Pertama kali digital kan ada yang V1 terus ini. Iya, pasti upgrade ya. Nah, upgrade-annya sekarang udah bagus semua. Iya bagus. Cuma masih worth it buat dipakai sih yang ini V2. Ini. Tapi Karena ada dia masih connect sama ini ya. iya. Tapi ada rencana upgrade. Kalau pengen ngomong rencana sih pengen, cuma ya budgetnya tuh ngulang lagi. Ini dijual kalau ibarat bener langsung laku dengan posisi Google itu tuh. Google itu lumayan soalnya 8 juta. Oh gitu. Google-nya. Tapi kalau second hand sih ada sih yang harga 5 juta gitu second hand. Ada ya? Iya ada. Cuma ya kalau saya kan perpatokannya kayak gini. Kalau emang kita yang ini masih bisa kepake dan juga footage-nya juga nggak malu-maluin ya kenapa harus diganti gitu. Iya. Kalau saya sih. Sebenarnya kalau dari tampilan bukan masalah malu-maluin ya, fungsinya sih lebih kepada fungsinya. lebih ke situ sih benar. Fungsinya kalau fungsinya Jadi is kita oke. bisa kalau pinter-pinter kita ini kan gear kita pribadi. Kalau kita bisa nge-push gear kita pribadi supaya maksimal, kenapa enggak itu? Kalau saya kan gitu mikir. Iya, selagi masih bisa bertarung, Iya ya, terus. kenapa tidak gitu Iya. kan. Terkecuali memang udah harusnya diganti ya udah Iya, habis udah upgrade masanya, lah. udah harus upgrade. Ya udah, mau nggak mau kan. Iya. Rogoh kocek kantong. Merobeknya beneran lah gitu. Aduh, seru. Dan yang itu, yang harga O4 Pro sama yang O3 ini, itu harga segitu tuh jangan dipikir langsung dapat barangnya. Oh gitu. Iya, mungkin ada pre-order. Susah. Berapa lama tuh? Ya kemarin itu saya waktu pas ngerakit 3 orang yang ngerakit pakai O4 Pro, saking yang 2 orang nggak sabar lah. Nggak sabar. Sabar orang itu. Dom siapa yang terbang? Udah pakai O3 aja. Oh gitu. Gak jadi pakai O4 Pro-nya karena lama kan? Iya lama om. Beli ya ini yang kayak gini. Baru gitu. 336. Oke, jadi yang ini. Jadi nggak jadi kayak O4 Pro-nya. Yang 4.100.000 itu, 4.200.000 itu. Kosong karena barangnya. Ada biaya juga, ada budget juga belum tentu langsung ada kan gitu. Ini menguji kesabaran. Iya itu, makanya aduh. Kalau orang teknisinya kalau emang adem ya cepet juga kita gajiannya gitu. Iya sih. Iya betul. Itu mempengaruhi ya. Iya. Itu mempengaruhi lah. Akhirnya dia nggak jadi lah ya, nggak mau nunggu. Padahal Jadi kalau O4 Pro. padahal itu posisi lagi mesen. Apa memang inden belum memang stok kosong apa Ini lebih ke tanya dulu sih ke spare part yang ini, ke spare part ini, ke toko online ini. Posisinya kosong om, belum ada. Kalau mau pre-order kan otomatis kita kan ya uangnya ke sana dulu kan. Iya. Makanya nggak berani.
Iya, iya. Pas ditanya konsumennya kemungkinan ini mah bisa nyampe 1 minggu 2 mingguan, mau nggak itu kalau ibarat Oh, mau, iya. oke. Kalau nggak mau ya paling dipindah, jangan pakai itu dulu. Pakai O3 gitu. Oke, oke. Tapi masalah gambarnya ini kayak gini. Nggak beda jauh, cuma bedanya kalau itu buat malam enak. Oke. Kalau O4 Pro buat malam itu enak banget. Nyaman lah. Tapi kalau emang kalau malam sih ya kurang. Adalah DG-annya juga kan gitu. Iya, iya, iya. Nah itu kan itu tuh O3 tuh itu kualitasnya segitu. Oh, gitu. Nggak bisa di-push lagi cuma noise-nya. Gimana cara supaya itu juga tergolongnya noise kok di yang DG itu. Oke. Tapi kalau ibarat orang yang awam sih mungkin ngeliat biasa aja gitu ya. Iya kan balik lagi. Yang pakainya penggunanya yang pro apa yang mati. Kan kadang yang kayak gitu Pak. Iya balik lagi ya. Pasti akan komplain kalau dia yang bener-bener pro gitu. Iya. Kan. Itu kalau itu aja ya, sebenarnya waktu pas acara yang di situ nanya sih, "Om, ini terlalu over ya?" Iya, Om, over. Iya, ISO-nya terlalu over. Karena putih gitu kan. Dilawan sama warna putih, malam warna putih. Udah over. Tapi ya alhamdulillah sih so far masih bisa lah ketolong sama editing gitu. Iya, lagi-lagi tangan editor. Iya. Balik lagi ke orang edit yang pusing siap-siap. Gitu kan. Orang editor ya mempengaruhi lah ya. Iya, pasti loh. Bukan hanya dirimu kan sebagai editor juga bisa dikatakan lah ya dari Ya teknisi. cuma nyambung-nyambung aja sih. Ya cuma ngikutin aja gitu. Dia ngikutin aja. Ya mungkin karena mungkin bahannya juga udah kayak gitu ya udah tinggal diikutin aja. Iya, tapi ada niat untuk masuk ke dunia editor secara profesional kan? Kan lu berawal dari pencinta inilah ya, suka ngulis Awal segala perakit macam. lah. Awal perakit Bisa gitu. terbangin. Bisa terbang, bisa dikatakan udah sampai tahap profesional, apalagi lu udah dapet gelar sering ngejuriin di berbagai event, berarti kan bukan kaleng-kaleng nih Andi dari kota Serang gitu Ya, kan, secara kreativitas, secara trust dari orang lain gitu kan. Ya kemarin juga yang dapat sertifikat ya alhamdulillah ada penghargaan walaupun nasional juga ya, yang penting kan ada kebanggaan tersendiri. Ya pastilah, prestasi itu adalah bonus sih menurut gue ya, maksudnya kalau kita berbicara tentang bakat gitu kan. Tapi yang lebih senang itu dari pelakunya, kita ini sebagai pelaku adalah prosesnya untuk meraih hal itu rasa kepuasan tersendiri tuh ya dia. Ya penghargaan piala gitu kan ya bonus aja gitu kan, teman-teman apresiasi gitu kan. Nah, lu udah masuk ke ngedit tipis-tipis, tapi lu ada niat gak? Kan lu suka ngulik masalahnya nih. Lu kan terpacu dengan challenge itu kan. Karena kalau buat editing itu bukan gak bisa sebenarnya, cuma bukan di ranarnya situ tuh. Maksudnya kayak masa keluar dari zona kayak gini gitu. Oh. Kayaknya bukan di taknya gitu. Jadi kalau buat editing kalau emang ya software buat sendiri ya udah kayak gitu doang. Gitu. Tapi kalau kadang ada yang minta klien kayak sekalian editing, ya mungkin konsepnya dulu, awal konsep dia kayak gimana mintanya. Kalau kayak gini, kalau dibuat sanggup diokein, tapi kalau nggak sanggup, ya paling diokein juga tapi dilempar sama editing yang lebih profesional lagi. Oke, Karena ada juga gitu. Berarti memang bukan fokus utama. Bukan. Lebih ke asal ya ngedit nyambung-nyambung kasih musik. Sampingan lah ya. Iya. Karena soalnya memang, kalau video drone tanpa musik kan nggak enak gitu tuh. Makanya udahlah gitu tuh. Karena memang passionnya tukang ngulik ya udah fokus di situ. Yang pastinya harus semakin membesar lah bisnis usaha ini gitu. Nah, berbicara bisnis dan usaha gitu kan. Market penjualan si tokonya ini gimana nih? Maksudnya untuk menawarkan gue punya bisnis ini loh. Jadi biar klien pada datang gitu kan. Cara lu marketingin bisnis lu gimana? Gue sih kalau masalah marketing sih lebih ke IG kali ya, sosmednya. Mainin sosmed berarti ya? IG sama Facebook. Oke. Bisa kenal sama orang Aceh, orang Kalimantan, orang itu ya dari Facebook. Dari Dan satu lagi dari komunitas. Yang penting interaksi gitu. Oke. Interaksi di komunitas antar semua komunitas ya. Komunitas EPV itu bukan 1, 2. Saya aja di komunitas EPV itu 14 loh ikutnya. Wah, ada 14 komunitas di EPV lo. EPV. Ya berikut sama yang di Serang sih, yang Serang sama Banten. Apa aja sebutin biar teman-teman ya kesebut lah. Ya banyak. Apa lu kan? Acrolos, Sky Multirotor kan, Krakatoa itu kayak gitu-gitu. Terus Turtle Warrior, Turtle Hunter, Kalong Bekasi, terus lagi Rambo, apa lagi tuh ya? Harus dicek dulu deh. Nama-namanya banyak banget, aneh-aneh tuh. Iya, ada 14 Bolang FPV, terus lagi bolang Bogor ada, kan ikut semua. Terus mana tuh? Ada 4 lagi gitu nggak salah.
Tapi ya kalau itu ini nggak aktif. Yang 4 itu Jarang ini masih aktif. jalan. Cuma nggak ada interaksi di situ karena yang Oke. 4 itu tuh aerial, yang 3 aerial, yang satu laginya itu FPV juga, cuma udah jarang aktif ya ini di situ. Oh, Yang oke. 3 itu aerial. Aerial tuh makanya ini juga masuk ke adminnya SJRC. Ah, SJRC itu drone juga, drone aerial, cuma bawahnya DJI itu SJRC itu. Gitu. Oh gitu. Ayahnya juga jadi adminnya di situ. Oh itu. Udah sibuk cerita DC juga jadi admin nih. Iya, jadi gitu. Mantap. Kalau juga sama jadi adminnya juga. Mantap. Di Serang sendiri ada berapa ya komunitas yang lo ikutin? Kan tadi SMS ya. SMS sama Krakatoa lah gitu. Oh Krakatau itu dari Serang apa Cilegon? Lebih ke gimana ya? Campuran. Campuran lah. Oh campuran. Berarti ada dua ya di Banten ini ada dua. Cuma kalau buat so far buat aktif banget di SMS. Oh SMS. Yang ngembanginnya lah gitu. Soalnya kalau buat kita berkembang, sebenarnya SMS berkembang banget, bagus lah gitu. Karena ya di dalamnya banyak orang yang suhu lah kalau ibarat orang. Wih, ya. Kan orang terlama-lama lah gitu. Dari 2000 berapa dia udah main gitu. Makanya, yang kemarin yang datang ke sini aja itu kan udah paling lama itu. Oh iya. Orang paling lama kan. Om Raka. Oh, iya. Itu orang paling lama itu. Oh, iya. Jadi kalau misalkan buat teman-teman geng LSM semua yang mau boleh main kan ke teman-teman komunitas kan? Boleh. Nah khususnya yang di Banten gitu kan temuin aja nih dua komunitas ada apa aja tadi? SMS Sky Multirotor Squad. Oke, itu yang sama satu. Krakatoa. Nah itu banyak para suhu kalau teman-teman mau belajar dunia drone datang ke situ. Yang pastinya kalau mau servis nih Pawal ini di Kalimantan. Di Serang tuh ada dua. Oh di Serang ada dua. Satu Oke. lagi Pak Andri. Oh Pak Andre. Oke. Suhu ya istilahnya sama partner juga. Oh partner juga iyalah. Kalau ibaratnya ini kalau ibarat aduh nggak bisa area pindah ke dia, suruh ke dia gitu. Iya saling support lah. Kayak support lah, sesama support ya sama teknisnya ngapain sih ini kan gitu. Iya lah nggak apa-apa lah. Bagus. Mantap. Oke, tadi kita berbicara seputar marketing. Jadi manfaatin medsos itu berpengaruh sekali ya. Kalau buat pribadi sekarang yang di Gulping itu ya berpengaruh banget. Berpengaruh banget. Kita kenal sama orang-orang Padang. Yang kemarin itu tuh yang di acara Bejo itu kan dari mulut ke mulut. Promotornya dari mana tuh? Nah itu promotornya dari Bejo sendiri. Cuma Yani tuh direkomendasi dari si temen ini nih yang pernah nyervis ke Yani. Dia kan dari komunitas. iya, dari komunitas nih, Om di Serang ada nggak yang bisa nerbangin drone FPV gitu. Tapi cara terbangnya kayak gini gitu. Di situ ada namanya Yani, coba dilihat di IG-nya kan gitu. Dihubungnya di IG kan. Karena anak IG kan istilahnya mah langsung DM, ya oke, di DM balik gitu kan. Ya. Pas nelpon si Ivan Jasin ngubungin juga. Dari si Daniel ngubungin juga. Ternyata ya si Daniel sama Ivan Jasin emang orang FPV di runner itu gitu tuh. Oke. Tentang perbena ngambil drone-nya gitu. Oke. FPV. Ya dihubungin sama kata orang rekomendasi dari dua orang ini ya dia yang ngubungin. Oh gitu. Ya pas hasilnya dia bener-bener puas gitu. Oh puas ya. Puas banget tuh. Iya. Om. Istilahnya emang rekomendasi dari dua orang ini nggak kaleng-kaleng gitu. Kok ngomong kayak gitu? Terbangnya kayak gini ekstrim banget katanya. Itu gelap loh, bisa kelihatan. Ya udah feeling gimana? Feeling aja gitu tuh. Feeling bener. Ini nggak mudah loh ngatur feeling, naluri intuisi, nabrak kayak itu kan butuh proses latihan kan. Iya, karena kan ya bener-bener drone itu kita jalan itu kayak kita terbang bawa motor sih. Jalan kan harus apal nih. Kita mau ke Cilegon, otomatis lihat dari situ lagi gitu, lihat dari situ lagi gitu. Nah, drone juga kayak gitu. Sama. Cuma bedanya nanti di apalnya, oh ini di pohon sini nih ada kemarin, tadi ada lah. Lihat sini ada pohon di sini. Jadi jangan lewatin dari situ lagi. Kayak gitu, drone FPV juga. Oke. Kayak gue harus berguru Seru juga. sih kalau terjun di FPV seriusan aja. Seru ya. Pokoknya sehari nggak terbang itu kayaknya pusing. Tapi nanti ada kayak gitu. Oh ada candunya kayak gitu ya. Candunya. Iya sih. Tapi so far kan itu membuat diri kita sendiri menjadi happy. Iya. Bahagia. Karena rasa kepuasan itu gak bisa dibayar pakai duit teman-teman. Bener. Iya kan? Kayak ngerakit tadi sampai berhasil terbang dikit nih. Udah bangganya itu kayak hasil saya sendiri loh gitu. Iyalah. Udah mau beli sendiri gitu. Oke, kita udah berbicara seputar marketing. Seputar omset. Boleh gak sih? Gua bahas dikit-dikit tipis seputar omset gitu. Gak juga mana apa-apa nih? deh. Maksudnya Nah, biar penasaran maksudnya mana, gue akan bedah satu-satu. Tadi berbicara tentang kerusakan servis gitu kan. Dari segi harga kan tadi udah jabarin harga terkecil 150.000 malah ya. Iya. Udah gitu ada yang 500, udah gitu ada yang ini nih
3.700.000 gitu kan. Nah kalau misalkan selama dari 2017 sampai saat ini, baik itu pribadi ataupun klien, servis yang termahal yang pernah Yani dapetin, budgetnya Satu klien. satu klien aja dulu. Kena berapa tuh dia ngabisin buat servis doang. Daripada servis mindsetnya mending beli lagi yang baru. Harganya kan mendekati kurang lebih. Pernah di 2,5 juta. 2,5 juta. Buat jasa doang. Oh buat jasanya. Kalau akumulasi sama dia belanja spare part segala macem 7 juta. 7 juta. Lumayan deh. Ya, lumayan. Karena yang lumayan sih isi drone-nya itu lumayan banget. Drone-nya aja bisa nyampe 90. Drone-nya Jauh banget ya? 20 juta. Iya. Jadi kalau ibarat itu drone dibawa langsung ke store-nya, itu bisa nyampe 30-an sebenarnya. Cuma kalau saya kan nyari kan jangka panjang bukan jangka pendek. Iya. Kayaknya harga segitu ya mungkin bagi dia mah gitu. Iya benar. Cuma kalau buat pribadi yang paling mahal gitu ya itu gitu. Itu ya. Ya bagi sebagian pribadi, kalau mungkin bagi klien sih mungkin segitu mah jauh banget dari harga store-nya aja nyampe 30-25an gitu. Sama ini cuma gak nyampe 10 gitu. Oke. Yang jauh gitu. Cuma kalau bagiannya pribadi gitu. Make sense ya. Berarti yang 2,5 juta itu jasa yang termahal yang pernah ngasih ke klien. Oh segitu ya. Ya make sense lah. Maksudnya klien puas gitu kan ya. Dan akhirnya continue kan. Apa-apa nanti nah tiba-tiba. dari situ ke situ. Iya. Gitu. Peran dari mulut ke mulut itu sampai saat ini masih berpengaruh teman-teman. Masih apalagi masih berpengaruh ya. Apalagi ngelihat orang, oh ini nih orangnya aktif banget di komunitas. Iya udah aktif, udah gitu rajin upload konten di medsos gitu kan. Ih menarik sekali. Selama sebulan servis bisa sampai, kan tadi di awal itu ada 10-20 paket. Itu kan dibatasin. Kalau nggak dibatasin nyampe berapa tuh ya? Waduh gak tahu orang itu jadi batasin masih ada yang ngirim kok yang istilahnya mah Ngeyel. gak ketahuan. Lain yang ngeyel masih ada yang ngirim ya. Ngirim nih masih aja ya ada yang ngirim yang gak tahu ini dari mana ya. Mungkin chat aja dulu. Kan juga ada ya chat, oh paket udah datang belum? Kalau udah datang, oh ini punya sih. Oh gitu. Yang ini gitu. Oke, berarti lah terlepas. Oke lah, nggak masalah. Kita kalkulasi selama ini gitu sampai detik ini kan. Selama 1 bulan ya. Penghasilan dari servis ini kena di angka berapa ya? Dari segi berbagai permasalahan dari berbagai kan jenisnya banyak ya. Diakumulasiin. Menurut Yani yang paling tertinggi hitung-hitungan cara-caratannya ini di dunia waktu jasa itu ngeliat rekapan ya. Ngeliat rekapan gitu. Karena kan setiap servisnya kan selalu dicatat ya. Penting dong, buku database Yani itu penting lah. Terus bisa mentok di angka 13 sebulan. Itu murni apa ya istilahnya murni penghasilan ya. Ya. Udah potong semua dipotong-potong. Dipotong beli ini gitu. Dia 13 itu. Maksudnya beli ini itu beliin spare part tapi diganti lagi kan duit spare part sama mereka kan. Gitu. Oh, bersihnya 13. Kebanyakan malah kalau beli spare part konsumen sendiri sih yang ini. Oh, berarti udah datang aja lah ya. Iya datang aja. Om ini butuh ini, kalau emang si Om mau dilanjut ya dibeli gitu. Tapi kalau ibarat nggak dilanjut ya enggak. Rapihin, paling kasihin lagi. Kirim gitu. Jadi istilahnya mah kerjaan itu jangan bikin saya pusing gitu. Udah mau ngerjainnya pusing. Masa mikirin satu-satu gitu. Iya. Ya kalau ibarat nggak jadi ya udah dikirim aja gitu. Kalau masalah biaya kalau orang yang ngerti ya aturnya, kalau nggak ngerti ya udah gitu. Yes. Gitu kan, jangan dibikin ribet. Iya lah jangan dibikin ribet lah, bikin enjoy lah ya. Enjoy lah. Konsumen sama-sama terbuka yang penting kan itu yang penting. Iyalah. Pengennya terbuka gitu. Betul lah. Ini om, kerusakannya kayak gini. Butuh ini om, kalau buat si om ya oke. Ada, kirim, kalau nggak ada ya paling nanti biar nggak berantakan di rumah kirim dulu ya. Oke. Kalau udah ada ya kirim balik nggak apa-apa. Wah. Mantap seru. Oke, 13 juta gede loh teman-teman. Makanya ya buat teman-teman semua geng LSM yang suka ngotak-ngatik, nggak mau diem kan ya, ngoprek. Itu bisa jadi jalur-jalur pundi-pundi uang teman-teman. Yang penting tahu tujuan dan arahnya mau kemana. Kayak Yani udah tahu tujuannya ya dalemin aja, ya ada hasilnya. Ya kan ya? Betul. Menarik. Itu dari servis. Kita berbicara seputar bisnis servis dia. Belum lagi project personal karena dia adalah seorang pilot drone juga, FPV khususnya. Mantep kan. Berarti kan sudah menyanggupi untuk
terima project dari orang lain. Ya. Ini kan gak mudah, butuh keberanian, Satu itu. mentalitas untuk Dua. terbang, tanggung jawab Betul. dengan hasil karya yang diambil. Nah, lu mulai berani untuk ngebuka, kan baru nerbangin aja gue udah seneng banget itu. Apalagi lu kerjain Sampai project ada orang- penghasilan dari sampai situ. ada penghasilan istilahnya seperti itu. Apalagi lu ngerjain project orang lain. Nah, awal mula lu itu gimana ya mau nerima, oke gue siap untuk terima project ini untuk pertama kali. Awal mula kan karena diajak ya. Oke. Diajak gitu sama temen gitu. Dari fotografer gitu. Ah, Ini saya ngelihat kemarin Om ini tuh sering upload di sosmed kan. Terbangin drone. Tapi drone yang lincah itu kan. wih, drone yang lincah. Nah, ini lagi ngobrol sama temen kan. Oke. Maksudnya drone yang lincah gimana? Drone FPV? Iya, yang pakai kacamata iya. Om ini bisa nggak masuk ke sini gitu. Oh, bisa. Nah, itu kan jadi nggak tahu tuh bahwa itu tuh ada bayarannya gitu tuh. Oh, nggak tahu, mulanya. nggak tahu. Nggak Oke. ngomongin biaya nggak apa, kan disanggupin bisa, oke, masuklah, nyoba. Terus lagi kan buat jam terbang, karena kan yang penting jam terbang itu. Oh, penting banget dong. Penting banget. Pas nyoba ngomong bisa, pas ada kliennya kan gugup. Loh, emang ini apa sih? Emang job tuh apa ini? Iya, kayaknya- bingung. Ini nanti ada uang, uang gini. Kok main FPV emang terbang kayak gini ada uangnya ya? Oh, lu belum tahu, Bang? Belum tahu malahan itu. Itu di 2000 Tahun berapa ya? 2021 lah. Oh, baru dong. Baru pas Padahal- main FPV Oh, lu baru mau main FPV itu 2022, 2019. 2019. Kenal namanya ada budgetnya 2020 2021 21 awal ya. Baru kenal ada budget itu. Ada ya. budgetnya ya. Oh iya, jadi pas ngelihat budgetnya apalagi dia sendiri yang hargain. Berapa harganya? Berapa? Waktu itu 500.000. Lumayan lah. Iya. Gede amat ya 500.000 dikasihnya gitu tuh. Oh, kehitungnya gede ya lu? Gede. Loh, oh terbang cuma kan gini. Dikasih uangnya. Oh ya udah ya diyain aja gitu tuh, seneng. Ada senengnya, ada ininya itu. Ya dibilang udahlah uang kaget. Oh iya namanya uang kaget dia udah kasih istri gini gitu. Tuh mau main tuh sana gitu. Awal mula dipikir-pikir malam mau tidur ternyata seru juga di FPV ya, bisa dapat ada budget uangnya gitu. Oke. Betul kayak gitu kan. Kedua kalinya dia ngubungin lagi butuh buat masuk bagian sini. Oh, dua kali ya, Dua Bu. kalinya. Gope udah dapet lah ya? Iya. Oke. Dikasih lagi itu. Oh, next project. Nah, waktu itu dia ngomong, ini budgetnya sekian. Mau nggak kalau saya kasih sekian? Oh iya nggak apa-apa. Mau berapapun itu juga ya terserah. Kita hobinya kan hobi terbang dibayar gitu kan seneng. Walaupun itu gede kecilnya gitu tetap seneng gitu. Iya, betul. Oke ya nggak apa-apa. Langsung aja diain gitu. Oke. Tapi pas kesini ya pas udah 2022 dari 2021 akhir 2022 mulai tuh kenal sama kan namanya ternyata FPV itu harganya sekian kaget lah gitu tuh. Nanti di FPV itu buat budgetnya aja bisa menyentuh harga 3 juta 2 juta sekali terbang. Kaget gitu ya. Oh ya udahlah gitu. Akhirnya belajar di situ. Mulai mendalamin. Akhirnya di FPV juga ada budget ya udah coba didalamin. Cara pengambilan angle, cara pengambilan ini itu penting. Mulai riset tuh ya. Iya, emang riset dari teman ke teman gitu. Ya pasti itu. Kameramen itu butuh pengambilan angle kayak gimana bagusnya. Ya karena dia ngomong, ya Om kalau buat pengambilan angle saya minta kayak gini. Oke, kita diain gitu. Oke. Dan pastinya lu baru kenal duit budget di FPV itu 2020 2021. Ya kan. Akhirnya lu belajar periode 2021 untuk mendalami riset tadi masalah angle dan sebagainya. Nah, karir profesional lu untuk menentukan budgeting FPV itu dimulai di 2024. Jauh banget ya, Ram. Iya, karena itu kan lebih jam terbang yang dicari. Oh, berarti memang selama beberapa periode 2022, 2023 itu sampai 2024 itu Karena kan masih job mencari. itu nggak semuanya setiap bulan sekali ada. Iya, paham. Maksudnya untuk mendalami dunia itu lu butuh waktu 2 tahun untuk oke, gue akan berkarir profesional di drone FPV ini. Iya. Di 2024. 2024. Tapi selama fase latihan itu project tetap diambil dan ada duitnya. Ada. Oke. Cuma ya kalau buat patokan harga enggak. Oh, patokan harga enggak? Belum maksudnya waktu dari 2001 sampai 2024 itu. Iya, belum. 2024 mulai gitu baru ada harga gitu. Ya baru ada harga. Oke, berarti fase pembelajaran lah ya. Iya, Berarti jam terbang. nggak beda jauh sama temen gue nih yang di belakang layar belajar, tapi nyari cuan juga ada, diterima ada, nggak diterima ya terus belajar. Iya, gitu kan. itu. Oke, berarti jam terbang kan. jam terbang apa buat portofolio kan? Iya. Berarti karir profesional lu mulai di 2024 baru. Bener-bener 2024. Berarti lu punya rate harga. Udah ada. Berapa harga lu? Biar geng LSM
tahu harga lo ketika mau booking lo, mereka udah ngumpulin duit dari sekarang. Kalau bicara jam terbang, nanti geng LSM kepoin aja nih Instagram ini. Lihat nih hasilnya nih, ngeri kali gimana nih. projectnya juga sih, gimana sih, kayak contohnya pengambilan perkafean gitu. Oke. Perkafean, kan sekarang juga sering tuh dapat perkafean. Itu kan kalau perkafean no tanpa editing ya, no tanpa editing. Callingan project. Callingan project, lagi syuting aja masih di calling project, gokil. Jadi kalau buat perkafean aja itu, kalau emang buat view bahan doang itu gope. Oh room tour gitu, buat perkafean. Gope lah kalau buat view-nya nih ya. Ya. Itu kan buat terbang sekali 2 kali doang, enggak terbang sampai bener-bener. Tergantung permintaan kliennya. Klien minta ini bagian sini. Oh yaudah sip, berapa? Gope. Tapi kalau itu di luar akomodasi. Oh lain lagi. Oke. Tuh. Terus lagi kalau buat proyek perharian, harinya sehari berapa gitu kan. Kalau ibarat kadang pernah kan paling jauh kan ke Sidoarjo itu. Wah, ngerjain apa lo di Sidoarjo? Sidoarjo itu acara berkuda gitu. Oh, berkuda. Balap kuda. Berkuda. Itu hitungannya sehari. Hari terbang nggak terbang itu 1,5. Terbang nggak terbang 1,5? Iya. Wih, mahal. Berapa hari ya? Di situ 3 hari. Oh, lumayan lah. 1 orang ya. Oh, Karena waktu itu kan dia butuhnya dua pilot, jadi tinggal dikali aja. Kali aja. Iya. Oke, mantap juga. Jadi tergantung project lah ya. Iya, proyeknya juga. Jadi budgetnya itu nggak bisa dipatok sih. Iya. Kalau buat kayak acara-acara event perbenan lah kayak gitu. Itu kan soalnya kalau ngomong sehari juga enggak. Iya, beberapa jam iya. Iya, cuma beberapa jam, dari jam berapa ketemu jam berapa gitu. Tapi kan kadang juga ada juga yang penting juga sih, orang tuh kadang mikir, kok harganya segitu sih? Kenapa nggak harga? Kalau di luar sana kalau FPV itu mahal. Oke, gua Jakarta, terus lagi Bali apalagi, terutama Bali lah. Kalau Bali kan pernah sih ada temen yang ngajakin, udah yuk nyari uangnya tuh di Bali aja, main FPV gitu. Di situ kan di pantai ke orang mahal emang sana pariwisata. Oh, ya kan karena posisinya keluarga baik laginya, jadi nggak bisa gitu. Ada sekarang dia udah jadi apa ya? Udah gila lah terbangnya gitu tuh. Udah ada budget bener-bener di garis bawah kan dia. Budget dia tuh udah bener-bener dipatok. Terbang 1 hari, terbang 1 jam 2 jam tetap segitu. Tuh yang udah. Karena emang view udah profesional banget. Profesional dan jam terbang teman-teman. Iya. Wajar lah, jangan disamain lu cuma terbang doang. Enggak mudah lu kendali itu. Butuh proses yang waktu lama, dia aja mulai 2017 sampai sekarang gitu kan. FPV-nya 2019. Iya lah maksudnya. Kenal drone sih. Kenal drone kan 2017 kan. Iya. Berproses kan dari yang langsung FPV gitu kan. Ya menentukan harga juga kalau teman-teman pahami dari awal tadi kan baru berani di 2024 karena kan butuh jam terbang dan waktu. Jadi ya wajar lah harga. Lihat aja karya nanti. Karya-karya lo bisa dilihat di mana ya? Di IG. Apa Instagram lo? Yani_FPV. Di situ semua. Ya, di main YouTube nggak? YouTube ada, cuma kayaknya mati kayaknya. Ya cuma kalau YouTube juga sama itu juga. Yani_FPV. Ya wis deh mantap. Nah tadi kan balik lagi karena ini akan menjadi dunia gue yang baru nih. Dan gue rasa gue akan semua serahin urusan ini ke lu bisa jadi mekanik gua. Iya. Tapi kalau nggak salah ada eventnya. Yang gua tonton itu di Qatar atau di Dubai ini ada event balapnya nih drone ini kan. Ada kok. Sekarang juga masih ada. Sekarang nanti ada Throttle Warrior 3. Kalau emang ya jadi itu juga ya nih jadi jurinya juga. Bukan tapi juri bukan itu ya. Iya. Juri di bagian teknisnya lagi gitu. Sonderan lah. Mantap. Kalau emang itu jadi yang tapi kalau ibarat jadinya tuh yang di bagian drag kan itu kan ada event yang bagian drag. Iya paham. Yang drag itu juga ada itu nanti. Iya. Cuma nanti tanggal dan bulan ininya belum tahu. Cuma udah baru planning anak-anak yang di komunitas aja. Ya nggak apa-apa itu keren lah. Maksud gue kayak gue akan terlibat di dunia ini gitu kan. Mainan baru gue. Oke lah gue vakum di lintasan di sirkuit aspal ataupun sirkuit tanah. Tapi hasrat gue ingin kebut-kebutan masih ada. Ternyata ketemu lah jalurnya ini gitu kan. Gue akan tunjuk dia sebagai manajer gue. Mungkin kalau ada eventnya gue akan tetap bawa lu. Dan satu lagi, gue ada tawaran project kan. Projectnya ini sifatnya pribadi. Karena gue ada project musik gue gitu kan. Cuman ya ini
jangka panjang kan, lebih kepada challenge dan mentality kita mau sampai tahap mana kita berkarya. Ini kan sama-sama berkarya ya. Lu berkarya di visual, gue di audio gitu kan. Cuman tahu sendiri kan industri musik kan besar dan gue punya target dan market gitu kan. Nah, project gue yang ini mungkin di episode 50 kemarin gue udah bahas gitu kan sama Uncle Hen. Nah, di project ini mungkin ini salah satu penawaran sebagai tim gue gitu kan untuk ya kita berpetualang lah, menjadi bocah petualang gitu kan. Karena muaranya akan kembali lagi pada keluarga juga yang akan menikmati hasil ikhtiar kerja keras kita dalam bidang apapun. Gue ada rencana ya project music gue, mungkin gue akan libatin lu sebagai tim gue. Cuman tawaran gue ini bukan hanya sekedar main di daerah, bukan hanya di nasional. Tapi project yang music gue ini bisa dikatakan iya marketnya ada di luar, skala internasional. Skala internasional. Kalau lu siap dan lu ready untuk bersenang-senang di jalur yang benar, karena memang tujuannya untuk marketnya ada di sana, kita datang sana jemput bola bukan hanya untuk bersenang-senang tapi kita untuk menarik dolar-dolar yang ada di sana. Kalau lu tertarik, ayo. Menarik sih. Kalau buat Deal? kalau buat ada perubahan dan sama Pastinya. Gue akan mencari hal seru itu gitu. untuk tim gue. Oke. Deal? Di Thank you Yan, Oke, siap. atas penawaran yang menarik ini. Gak kerasa gue ngobrol udah lama dari tadi. Gak kerasa kan? Iya. Iya lo gak kerasa lo. Yang pastinya gue udah excited banget, gue pengen nyobain ini di luar gitu kan. Yang pastinya sukses selalu buat bisnis lo, usaha lo, dan karir lo di dunia pilot. Dan yang pastinya di next project music gue kita akan bereksplorasi. Gue nggak tahu apa yang akan kita dapat, yang pastinya vibe positif itu udah pasti gitu kan. Yang pastinya nambah portofolio kita masing-masing, dan lu semakin banyak job di karir lu nih di dunia FPV drone gitu kan. Sukses untuk semua event yang akan lu jalani sama teman-teman komunitas, dan salam sama 14 komunitas yang tadi gua lupa gak bisa nyebut satu-satu biar dia yang wakilin. Dan yang pastinya sukses selalu kawan, jaga kesehatan. Pasti. Ya. Itu yang mahal. Itu yang mahal. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Thank you.